Setelah berpisah dengan Ki Condrowongso, Gatrapawira, Wanarupa, Wanageni, dan Bolorejo, langkah Sudiro terasa semakin sunyi. Tidak ada suara perpisahan yang panjang, tidak ada pula pesan pamungkas yang berlarut. Masing-masing dari mereka telah mengetahui bahwa jalur yang mereka tapaki bukan hanya berbeda dalam rupa, namun juga berbeda dalam makna. Dan kini hanya Sudiro seorang diri berjalan menuju arah yang tak terlihat oleh mata biasa, tapi dipandu oleh suara lembut dalam jiwanya. Setelah jauh melangkah, akhirnya Sudiro melewati cahaya kehijauan yang menyilaukan mata, dan tanpa disadarinya, dia pun sampai di sebuah tempat yang terlihat sangat hijau dan asri. Udara di tempatnya berada terasa sejuk seperti udara di desa tempat tinggalnya. Berbeda dengan apa yang ada di hutan-hutan gaib atau di alam Wanadri Karma, tempat yang dipijaknya itu terasa bagai dunia nyata. Daun-daun lebar menggantung rendah di atas kepala dan terlihat bergoyang pelan oleh tiupan angin lembut yang membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Suara burung-burung asing bersahutan di kejauhan menciptakan irama alam yang menenangkan jiwa dan membuatnya merasa seperti berada di desa pada masa kecilnya. Tempat itu terasa seperti kenangan yang hidup kembali, seolah semesta mengizinkan Sudiro pulang, namun tidak benar-benar pulang. Sudiro menarik nafas panjang, membiarkan udara segar memenuhi dadanya. Kakinya menginjak tanah lembut yang terasa hangat, lembab, dan penuh kehidupan. Setiap langkah membawa ingatan, namun juga rasa asing yang mengendap perlahan. Langkah Sudiro pun terhenti di tepi sebuah telaga bening yang airnya tenang seolah tidak pernah disentuh angin. Di permukaannya, wajah Sudiro terpantul dengan sangat jelas, namun anehnya, bayangan itu tidak menirukan gerakannya. Ketika dia mengerutkan kening, bayangan itu justru tersenyum. Dan ketika dia hendak berbicara, bayangan itu menggeleng pelan lalu memudar seperti kabut pagi. Sudiro terus melangkah melewati telaga tersebut lalu mengikuti jalan setapak yang berbatu dan berliku. Kadang jalan terlihat sangat menanjak dan kadang menurun dengan curam. Pemandangan di sekitar bukit tempat Sudiro berada hampir sama seperti sebuah tempat di desanya. Tempat itu terlihat sangat indah dengan pemandangan hamparan ladang yang luas yang memanjakan mata. Namun walaupun begitu, jalan setapak yang dia ikuti tampak seolah tidak berujung, tapi langkahnya seakan sedang dipandu oleh sesuatu yang lebih dalam dari penglihatannya. Setiap batu yang dipijaknya, setiap desir angin yang menyentuh kulitnya membawa kenangan samar yang dia sendiri sulit untuk menafsirkannya. Seolah tempat itu bukan sekedar tempat, tapi juga cermin dari kenangan yang telah lama terkubur. Bukit yang dilaluinya itu perlahan membuka diri. Di kejauhan terlihat rumah-rumah panggung dari kayu tua dan jerami berjajar rapi dan saling berhadap-hadapan. Asap tipis mengepul dari cerobong dapur, dan aroma kayu bakar bercampur wangi nasi hangat terbawa angin ke tempat Sudiro berdiri. Perlahan-lahan dia mulai menuruni bukit dan memasuki desa itu dengan langkah hati-hati. Tidak satupun suara terdengar dari penduduk yang sedang sibuk di ladang maupun di depan rumah mereka. Namun, saat melihat Sudiro, satu persatu mereka berhenti dari aktivitasnya dan menundukkan kepala dalam-dalam. Bukan sekedar tanda hormat, tapi seperti ada rasa takut yang tertahan. Tatapan mata mereka kosong, seakan menyimpan cerita yang tidak bisa diceritakan. Seorang perempuan tua dengan keranjang penuh dedaunan di punggungnya lewat di sisi Sudiro. Dia berhenti sejenak, menunduk dalam lalu segera melanjutkan langkahnya tanpa berkata sepatah kata pun. Di teras rumah sebelah kanan jalan, seorang bocah laki-laki duduk memeluk lututnya, menatap Sudiro dari balik tirai anyaman bambu dengan matanya yang tajam namun penuh kehati-hatian.
Tempat ini seperti mimpi yang terlalu tenang, gumam Sudiro dalam hatinya. Tapi entah mengapa, ketenangannya seperti luka yang tidak kunjung sembuh. Imbuh Sudiro lagi. Sudiro pun terus melangkah melewati sawah yang mulai menguning dan sungai kecil yang membelah desa, hingga akhirnya dia kembali menemukan bukit dengan jalan setapak dan berliku. Namun, ketika dia sudah melewati puncak bukit dan kembali pada jalan yang menurun, Sudiro dibuat terkejut dengan pemandangan yang sama yang tadi sudah dilihatnya dan sempat membuatnya kagum. Namun kini, kekaguman Sudiro perlahan berubah menjadi kegelisahan yang samar. Ladang-ladang yang sama, rumah-rumah panggung yang berjajar rapi, bahkan suara gemericik sungai terdengar tidak berubah. Semuanya sama persis seperti yang telah dia lewati sebelumnya. Setiap detail tampak identik, seolah waktu berhenti atau tepatnya berputar dalam lingkaran yang tidak terlihat. Setelah menyadari adanya sebuah keanehan, Sudiro pun memperlambat langkahnya. Dia mulai memperhatikan keadaan sekitar dengan lebih seksama, akan tetapi tanpa disangka-sangka dan entah datangnya dari mana, tiba-tiba saja sosok lelaki tua berdiri di hadapan Sudiro dengan jarak yang tidak terlalu jauh. "Sepertinya kau sedang tersesat di desa ini, Kisanak," ujar lelaki tua itu dengan tenang. "Entahlah Ki, tapi aku sudah beberapa kali melewati tempat ini," balas Sudiro sambil terus menatap lelaki tua yang tersenyum ke arahnya. "Sampean ini siapa? Dari mana dan mau kemana, Kisanak?" tanya lelaki tua itu dengan lembut. "Perkenalkan Ki, namaku adalah Sudiro. Aku berasal dari Lembah Balulang dan tujuanku adalah ke Lembah Segoro Geni," balas Sudiro menjelaskan maksudnya. "Pantas saja setiap makhluk yang berada di sini tidak berani menyapamu. Ternyata kau adalah salah satu dari beberapa makhluk yang sedang dibicarakan di Wanadri Karma ini," balas sosok lelaki tua itu. "Maafkan aku jika aku telah lancang memasuki wilayahmu tanpa izin Ki, dan jika berkenan, kiranya sampean mau menunjukkan jalan keluar dari tempat ini," ucap Sudiro tanpa sedikit pun keraguan. "Itu bukanlah perkara sulit bagiku, Sudiro. Tapi sekiranya, sudikah dirimu untuk singgah di tempatku ini?" balas sosok lelaki tua itu sambil menggerakkan tangannya yang memendarkan cahaya. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja muncul sebuah rumah panggung yang hampir sama dengan yang telah dia lalui tadi. "Baik Ki, terima kasih," ucap Sudiro sambil menganggukkan kepalanya. Tanpa sedikit pun rasa ragu, Sudiro pun melangkah pelan naik ke beranda rumah panggung itu. Tangannya menyentuh permukaan kayu yang terasa hangat dan hidup. Aroma kayu tua dan daun-daun basah menyeruak lembut, mengingatkan pada masa-masa kecil ketika dia duduk bersila bersama ayahnya, menatap makan malam di tengah semilir angin pegunungan. Dia duduk perlahan, penuh kehati-hatian seperti tamu yang sedang memasuki tempat suci. Lelaki tua itu mengikutinya dan duduk di seberangnya sambil menyunggihkan senyum yang dalam, seakan menyimpan ribuan cerita. Di hadapan Sudiro tampak sepiring nasi hangat yang mengepul tipis, sayur bening beraroma sereh dan daun kemangi, serta sambal yang warnanya merah menyala seperti bara api yang dijinakan, dan juga minuman berwarna keemasan dalam cangkir tanah liat yang memancarkan aroma rempah kuat namun menenangkan. "Silahkan dinikmati, Sudiro," ucap lelaki tua itu dengan suara yang nyaris seperti bisikan angin senja. Sudiro mengangguk penuh hormat, mengambil sedikit nasi dan menyuapkannya perlahan. Begitu makanan itu menyentuh lidahnya, dadanya terasa hangat seperti ada sesuatu yang meresap ke dalam dirinya. Lebih dari sekedar rasa, tapi seperti kenangan atau bahkan sebuah perjalanan. "Makanan ini terasa seperti di rumahku dulu Ki," bisik Sudiro tanpa sadar. Lelaki tua itu hanya tertawa kecil. Dia lalu berkata, "Benar sekali, Diro. Karena yang kau rasakan bukan hanya rasa, tapi juga ingatan.
Makanan di tempat ini menghidangkan apa yang tersimpan paling dalam di hatimu, dan hanya mereka yang hatinya jernih yang bisa merasakannya," ujar lelaki tua itu sambil menikmati hidangannya. Sudiro pun meletakkan sendoknya. Tatapannya kini lebih tajam, bukan karena curiga, tapi karena sebuah kesadaran. Dia mulai memahami bahwa segala yang dia alami sejak masuk ke desa ini bukanlah sebuah peristiwa biasa, melainkan bagian dari ujian batin yang lebih halus, lebih licin dari pertarungan manapun yang pernah dia hadapi. "Apakah ini bagian dari ujian, Ki?" tanya Sudiro dengan suara pelan. Lelaki tua itu menatap Sudiro lama, lalu dia tertawa pendek. Namun dalam tawa itu tidak ada ejekan, melainkan sebuah pengakuan. "Marutawira tidak datang sebagai badai. Kadang dia datang sebagai hembusan angin yang mengacaukan arah tanpa kau sadari. Dia tidak hanya menguji tubuhmu, tapi juga hatimu, Diro. Dan jika kau terlalu tergesa ingin keluar dari lingkaran ini, maka kau akan terus berputar dalam jalan yang sama," balas lelaki tua itu sambil tersenyum. Sudiro hanya terdiam, matanya menyapu ke sekeliling rumah itu, lalu keluar beranda tempat ladang dan sungai yang masih membentang dengan tenang. Tempat itu yang semula dia kira hanya ilusi, kini terasa begitu nyata, karena dia mulai melihatnya dengan mata yang berbeda. "Lalu, jika aku tidak boleh tergesa-gesa, apa yang harus aku lakukan untuk melangkah dari sini, Ki?" tanya Sudiro penasaran. Lelaki tua itu bangkit berjalan perlahan ke tepi beranda dan menunjuk ke arah langit. "Bantu aku untuk menyadarkan Marutawira, Diro," ujar sosok lelaki tua itu yang sontak membuat Sudiro terkejut mendengarnya. "Bukankah Marutawira itu adalah sampean sendiri, Ki?" tanya Sudiro dengan sorot mata yang tajam. "Ceritanya panjang, Diro, dan jika kau menyetujui permintaanku itu, aku akan menceritakannya semua kepadamu," balas sosok lelaki tua itu sambil menatap Sudiro dalam-dalam. "Baiklah, Ki, aku setuju," ucap Sudiro tegas tanpa sedikit pun keraguan. "Terima kasih, Diro. Sekarang duduklah dan nikmati hidanganmu ini, sambil aku akan menceritakan apa yang telah terjadi di tempat ini," balas lelaki tua itu sambil tersenyum. Sudiro mengangguk pelan lalu kembali duduk bersila di tempat semula. Tangannya terulur mengambil cangkir tanah liat, lalu menghirup aroma hangat rempah yang perlahan menenangkan seluruh saraf tubuhnya. Lelaki tua itu duduk kembali di seberangnya. Wajahnya tak lagi hanya bersinar kebijaksanaan, tapi menyiratkan luka masa lalu yang dalam. "Tempat ini bernama Lembah Sumilir, Diro. Dan di sini aku lebih dikenal sebagai Kuwu Reksa daripada Marutawira," ujar sosok lelaki tua itu mulai menjelaskan. "Dulu setelah perang besar yang melibatkan seluruh makhluk dari kerajaan gaib besar berakhir, aku bersama yang lain diberi tugas untuk menjaga salah satu benda mustika yang berada di Wanadri Karma. Dan ketika ada makhluk yang dapat menembus gerbang ketiga yang dijaga oleh sosok reksa jiwa, akhirnya aku kembali mendapatkan lawan tangguh yang memiliki kesaktian tinggi. Dan sosok itulah yang membuatku terpecah menjadi dua, Diro," imbuh Kuwu Reksa menjelaskan. "Maaf, Ki, bukankah penjaga gerbang ketiga adalah Bandono Jiwo?" tanya Sudiro penasaran. "Benar sekali, Diro. Dan untuk kedua kalinya Bandono Jiwo gagal menghalau makhluk-makhluk yang melintasi gerbang yang dijaganya," balas Ki Kuwu sambil tertawa. "Sebelum Bandono Jiwo berada di gerbang Trisaka Aji, di sana ada sosok yang bernama Reksa Jiwa, Diro. Namun dia akhirnya musnah di tangan Lintang Kemukus yang juga membuatku harus memecah diriku demi menghadapi sosok yang sangat kuat itu," imbuh Ki Kuwu menjelaskan. "Pertarunganku melawan Lintang Kemukus cukuplah lama, Diro. Dan ketika aku tidak dapat menemui jalan keluar untuk mengalahkannya, akhirnya aku memecah diriku menjadi dua.
Dan berkat dua kekuatanku itu, tidak lama kemudian sosok Lintang Kemukus dapat aku kalahkan. Tapi sayangnya, salah satu bagian gelap dari jiwaku itu menelan semua energi milik Lintang Kemukus, hingga dia memiliki kesaktian yang jauh lebih tinggi daripadaku. Satu bagian diriku tetap menjadi penjaga gerbang di Sekawan Reksa, tapi bagian lainku menjadi Marutawira, sosok yang kau cari. Dia bukan hanya wujud dari angin, Diro, tapi juga bayangan dari batin yang tersesat oleh keinginan, oleh nafsu untuk menguasai arah tanpa mau mendengarkan jalan. Imbuh Kikuwu lagi. Lelaki tua itu menunduk dengan tangannya mengusap tanah beranda seolah mencari jejak yang telah lama hilang. Marutawira adalah aku, tapi juga bukan aku. Dia lahir dari amarahku, dari rasa kecewaku pada kekuatan yang harus aku hadapi kala itu. Saat ini, dia tinggal di puncak Tunggul Watu, sebuah tempat yang dikelilingi angin yang tidak pernah berhenti. Dan dia terus membungkus siapapun yang datang agar terus berputar dalam lingkaran batinnya sendiri. Sudiro menyimak apa yang telah diceritakan oleh Kikuwu tanpa menyela sepatah kata pun. Setiap kalimat yang diucapkan oleh Kikuwu Reksa seakan membuka lapisan-lapisan kisah lama yang tidak hanya menyimpan luka, tapi juga kebijaksanaan yang terbentuk dari pengorbanan. Lalu, apakah tidak ada jalan untuk menyatukan kembali dirimu, Ki? Tanya Sudiro dengan penuh rasa empati. Ada, Diro, tapi jalan itu tidak bisa kutempuh sendiri. Sebab bagian dari diriku itu kini menjelma sebagai kekuatan dan juga kehendak yang terpisah. Kehendak yang enggan untuk tunduk dan memilih menjadi badai. Balas Kikuwu Reksa dengan wajah datar. Sosok lelaki tua itu menghela nafas panjang seolah sedang menimbang beban yang telah dia pikul selama bertahun-tahun. Karena itulah aku membutuhkan bantuanmu, Diro. Bukan untuk mengalahkan dia dengan kekuatan, tapi untuk menuntun kembali jiwanya ke dalam tubuhku ini, agar aku utuh kembali. Agar gerbang terakhir yang aku jaga tidak dikaburkan oleh kesombongan dan kekuatanku sendiri. Imbuh Kikuwu menjelaskan. Lalu bagaimana caranya, Ki? Tanya Sudiro dengan mata tajam namun hati yang terbuka. Marutawira tidak bisa dihadapi seperti musuh biasa, Diro. Kau harus memasuki puncak Tunggul Watu tidak sebagai penantang, tapi sebagai cermin. Dia akan membawamu ke dalam pusaran pikirannya, membentuk ilusi dari ingatan-ingatan yang belum selesai. Dia akan memunculkan keraguan, rasa gagal, dan rasa ingin berlari dari takdir. Ujar Kikuwu sambil memandang Sudiro dengan mata tajam yang seolah menembus batinnya. Jika kau bisa bertahan dalam pusaran itu dan menahan diri untuk tidak menyerang, maka dia akan melemah. Dan di saat itu, aku akan menyatukan kembali jiwa kami yang terpisah. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Kikuwu Reksa, Sudiro terdiam sejenak. Dia tahu ujian yang akan dia hadapi tidak hanya akan menguji kekuatannya sebagai pendekar, tapi juga sebagai manusia yang memiliki luka, penyesalan, dan keinginan. Namun, dia pun menyadari bahwa jalan untuk menuju lembah Segoro Geni, tempat di mana rahasia semesta disimpan, memang bukan untuk mereka yang hanya kuat, tapi untuk yang sanggup menahan diri di hadapan badai batin. Aku mengerti sekarang, Ki, dan aku siap menempuh jalan itu, ucap Sudiro tegas. Kikuwu Reksa hanya mengangguk, di balik matanya ada rasa haru dan harapan. Dia lalu berdiri dan mengangkat tangannya ke udara. Lalu dalam sekejap, angin berputar mengelilingi halaman rumah panggung itu, membawa serta dedaunan dan debu serta cahaya halus. Kalau begitu, mari kita menuju ke puncak Tunggul Watu, tempat di mana angin akan menguji hatimu dan mungkin menyatukan jiwa yang telah lama tercerai,
ujar Kikuwu perlahan sebelum tubuhnya mulai menyatu dengan pusaran angin yang membuka jalan menuju batas antara jiwa dan kekosongan. Sudiro pun bangkit dan berdiri, kali ini bukan dengan rasa penasaran, tapi dengan kesiapan. Dia melangkah ke dalam angin yang tidak hanya membawanya ke medan ujiannya, tapi juga ke dalam dirinya sendiri. Langkah Sudiro dan Kikuwu Reksa menyusuri jalan setapak yang perlahan mulai berubah wujud pun terlihat mantap. Rumput yang tadinya hijau dan lembut kini berganti menjadi bebatuan kasar yang berbalut lumut. Angin mulai bertiup lebih kencang, meniup kain-kain mereka hingga berkibar liar, seolah menyambut perjalanan yang akan membawa keduanya ke batas nalar dan kekuatan jiwa. Di hadapan mereka tampak sebuah tebing tinggi menjulang. Puncaknya tertutup awan tipis yang terus berputar dalam satu arah, seperti pusaran besar di langit. Itulah puncak Tunggul Watu, tempat Marutawira menyembunyikan bagian tergelap dari kekuatan Kikuwu Reksa. Dari sini aku hanya bisa mendampingimu sampai gerbang bayangan itu, Diro. Setelahnya, semua akan bergantung pada dirimu, ujar Kikuwu Reksa dengan nada pelan namun mantap. Mendengar hal itu, Sudiro hanya mengangguk. Dia mengerti akan apa yang harus dilakukannya untuk menaklukkan Marutawira. Dan dalam diam itulah Sudiro sedang menyiapkan siasat dan teknik pertempuran yang akan dia gunakan. Kikuwu Reksa tersenyum kecil lalu melangkah lebih dahulu. Setiap langkahnya diikuti oleh desiran angin, seolah udara mengenalnya sebagai tuan lama yang sempat dilupakan. Dan setelah melewati jalan setapak yang berliku, mereka tiba di kaki puncak tebing. Di sana berdiri sebuah batu raksasa berbentuk seperti kursi tinggi dengan patahan-patahan aneh di sekelilingnya. Di tengah-tengah batu itu terdapat pusaran angin yang membentuk gerbang tak kasat mata yang berputar lambat. Cahaya di sekelilingnya redup, namun angin di sekitarnya seakan bernyanyi dengan suara yang menggetarkan hati. Inilah pintu masuk ke dalam pusaran batin Marutawira. Setelah kau melangkah ke dalamnya, segalanya akan berubah, Diro. Tempat ini bisa menjadi apa saja. Bisa seperti hutan, rumah, medan perang, seperti apa yang sedang kau pikirkan dan kau rasakan. Tapi ingatlah satu hal, jangan pernah menyerangnya dan jangan menghakiminya. Dengarkan saja dan hadapi, lalu lepaskan semua, ujar Kikuwu Reksa menjelaskan. Jika kau mampu menyentuh inti hatinya, kau akan keluar dari pusaran angin hitam yang merupakan wujud dari Marutawira, Diro. Tapi jika tidak, itu artinya kau belum selesai dengan dirimu sendiri di masa lalu, atau masih ada sesuatu yang mengganjal di hatimu dan belum dapat kau ikhlaskan, imbuh Kikuwu dengan tenang. Dengan satu helaan nafas, Sudiro melangkah masuk ke dalam pusaran angin itu, dan beberapa saat kemudian semuanya lenyap. Cahaya, angin, batu, Kikuwu tidak lagi dilihatnya. Kini yang tersisa hanya keheningan dan kegelapan. Tidak berselang lama, tiba-tiba Sudiro telah berdiri di sebuah jalan yang di bagian kanan dan kirinya terdapat rumpun bambu. Langit mendung menggantung rendah, dan suara angin tidak lagi menenangkan. Di antara batang-batang bambu itu terdengar suara tangisan yang sangat dikenalnya. Suara tangisan itu adalah suara dirinya sendiri ketika dia mendapati kabar tentang kematian kedua orang tuanya dan juga saudara-saudaranya. Langkah Sudiro tertahan, nafasnya tercekik oleh rasa yang muncul begitu saja dan terasa tajam serta dalam. Suara tangisan itu lirih, namun menggema di antara rumpun bambu seperti bisikan jiwa yang belum sempat disembuhkan. Dia menoleh ke kanan, lalu ke arah kiri, mencoba mencari sumber suara, meski dia tahu betul suara itu bukan berasal dari luar dirinya. Tidak lama kemudian, samar-samar dari arah depan yang berkabut muncul sosok kecil, seorang anak lelaki dengan tubuhnya yang gemetar dan wajahnya yang basah oleh air mata. Anak itu terus berlari ke arahnya dan berlalu begitu saja sambil terus menangis.
Sudiro menggertakkan giginya, jiwanya bergetar ketika menyadari jika yang dilihatnya itu adalah dirinya sendiri pada masa paling rapuh dan paling tidak berdaya. Sudiro kecil yang kehilangan segalanya dalam sekejap, yang dulu hanya bisa menangis dan bertanya kepada langit, kenapa semua ini harus menimpa dirinya. Angin mendadak berputar liar, bambu-bambu menggesek satu sama lain menciptakan suara mengerikan, seolah alam pun ingin menggali luka lama yang telah lama terkubur. Kali ini, Sudiro tidak mundur. Dia terus melangkah pelan, mendekati anak kecil itu yang sesekali berhenti menghela nafas, hingga akhirnya dia bisa melihat jelas wajahnya sendiri di masa lalu. Mata merah, pipi penuh debu, dan tangan penuh luka akibat memukuli setiap benda yang ditemuinya di jalan sebagai pelampiasan duka. "Sudahlah Diro, kau tidak sendiri lagi," ucapnya dengan lembut sambil menundukkan tubuhnya sejajar dengan anak kecil itu. Anak itu mendongak dengan tatapan mata yang penuh keputusasaan. "Kenapa mereka diambil dariku? Apa salahku?" tanya Sudiro kecil dengan wajah yang berderai air mata. Pertanyaan yang dulu tidak pernah bisa dijawabnya, tapi kini dengan jiwa yang lebih kuat dan hati yang lebih bijak, Sudiro pun menjawab. "Karena semesta tidak selalu memberi apa yang kita mau, Diro, tapi semesta selalu memberi apa yang kita perlu. Kau kehilangan mereka agar kau bisa menemukan dirimu sendiri. Aku di sini karena kau tetap bertahan, Diro," ujar Sudiro kepada diri kecilnya. Anak kecil itu terdiam, lalu perlahan-lahan tangisnya mereda. Angin yang tadinya menggila mulai tenang, bambu-bambu berhenti berderak, dan kabut di sekeliling mereka mulai memudar. Tiba-tiba, tubuh anak kecil itu bercahaya lembut dan menghilang perlahan seperti embun pagi. Yang tersisa hanyalah kehangatan yang menyusup ke dalam dada Sudiro. Di kejauhan terdengar suara yang bukan tangisan tapi seperti lantunan kidung lembut yang membawa ketenangan. Langkah Sudiro pun kembali ringan. Dia tahu ujian baru saja dimulai, tapi luka lama telah disembuhkan. Dan di balik hutan bambu itu, Marutawira menanti, bukan sebagai musuh tapi sebagai cermin berikutnya. Sudiro kembali melangkah, tapi kini di tempat yang berbeda. Udara terasa semakin berat, dan perlahan-lahan dia mulai mendengar suara dari sosok Ki Kuwureksa yang menggema seolah ingin menghentikan langkahnya. "Mengapa kau sangat yakin jika lembah Segoro Geni itu ada, Diro? Mengapa kau yakin jika apa yang sedang kau cari berada di sana? Dan mengapa kau tega mengorbankan orang lain untuk ambisimu itu, Diro?" ujar suara yang wujudnya tidak tampak, tapi jelas itu adalah suara dari Ki Kuwureksa. Langkah Sudiro terhenti, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Udara yang berat kini terasa menekan dari segala arah, seolah tidak hanya menyesakkan dada, tapi juga menekan hati dan pikirannya. Suara Ki Kuwureksa terus menggema, bukan seperti pertanyaan biasa, tapi seperti gema dari nurani yang telah lama dia hindari. "Kau menyebutnya tujuan, tapi bukankah itu cuma pelarian, Diro?" ujar suara itu yang kembali menggema, tapi kali ini lebih dalam dan lebih menusuk. Sudiro memejamkan mata lalu menarik nafas dalam, mencoba menenangkan gejolak yang muncul di dadanya. Tapi justru dari kegelapan matanya sendiri muncul kilasan-kilasan masa lalu. Warna rupa yang terluka demi membuka jalan, Gatra Pawira yang bersedia menantang tanah yang mengguncang, bahkan Ki Condrowongso yang berjalan bersamanya tanpa ragu meski tahu akhirnya bisa saja menjadi maut. "Apa arti kemenangan jika kau hanya berjalan di atas tubuh mereka yang rela mengorbankan diri demi ambisimu itu, Diro?" ujar suara yang sangat mengganggu hati dan pikirannya itu. "Aku tidak pernah mengorbankan siapapun. Mereka memilih jalan mereka sendiri, dan mereka percaya pada tujuanku itu," balas Sudiro dengan tegas. Suara itu hening sejenak lalu kembali berbicara dengan lebih tajam. "Tapi apakah kau benar-benar percaya? Ataukah kau hanya tidak ingin terlihat lemah di mata mereka?
Apakah lembah Segoro Geni itu tujuanmu atau hanya ambisimu semata, Diro? Mendengar hal itu, Sudiro hanya terdiam. Untuk pertama kalinya hatinya gemetar dan dia hanya menundukkan kepalanya. Kakinya terasa berat, sejenak pikirannya dipenuhi dengan keraguan tentang semua langkah, semua keputusan, dan semua rasa kehilangan yang dia tepis selama ini. Tapi dari dalam dirinya perlahan muncul suara lain yang terdengar lembut namun mengakar dengan kuat. Aku tidak tahu apakah lembah Segoro Geni nyata atau tidak. Aku tidak tahu apakah semua ini akan membawaku pada sebuah jawaban. Tapi yang aku tahu bahwa diam bukanlah pilihan. Dan aku tahu bahwa rasa sakit ini tidaklah sia-sia. Selama aku terus maju, bukan demi ambisi, tapi demi sebuah makna, maka apa yang aku tuju pasti akan tercapai. Ujar suara dari dalam dirinya yang menggema begitu kuat. Setelah suara itu bergema, udara berat yang dirasakannya mulai bergeming. Suara Kikuwu perlahan meredup dan dari kejauhan di balik kabut yang mulai terbuka terlihat sebuah jalan batu yang mengarah ke puncak. Langkah Sudiro kembali ringan, bukan karena beban yang telah tiada, tapi karena dia telah berdamai dengan beban itu sendiri. Sudiro pun melanjutkan langkahnya. Kini dia berjalan bukan sebagai Sudiro yang mencari kemenangan, tapi sebagai Sudiro yang mencari kebenaran. Kabut yang menutupi pandangannya itu kian menipis, dan suara-suara gemuruh halus mulai terdengar dari kejauhan, seperti bisikan badai yang tengah mengendap-endap mencari mangsa. Di ujung jalan berbatu yang mendaki itu berdirilah sebuah dataran luas dengan batu besar menjulang di tengahnya. Batu itu bernama Tunggul Watu, tempat yang disebut Kikuwu Reksa sebagai singgasana bagi pecahan jiwanya yang gelap. Di atas batu itu berdiri sosok tinggi dan kurus. Seluruh tubuhnya dibalut oleh pusaran angin hitam yang berputar kencang namun tanpa suara. Angin itu tidak menghempas, tidak menyambar, tapi bergerak dengan presisi seperti makhluk hidup yang menjaga dan merangkul sosok di tengahnya. Sudiro berdiri tegak dengan tubuhnya yang bersiap, tapi jiwanya penuh dengan kewaspadaan. Sosok itu perlahan membuka mata, dan dua cahaya putih memancar dari wajah yang hampir tidak bisa dikenali karena diselubungi bayangan yang hitam pekat. Jadi kau datang juga, Sudiro, ujar suara yang terdengar dalam namun bergaung seperti ribuan bisikan. Sang pencari lembah Segoro Geni dengan langkah-langkahnya yang penuh keyakinan. Tapi benarkah itu adalah keyakinanmu, Diro? Atau hanya ketakutanmu yang disamarkan oleh keberanian? Imbuh suara itu lagi. Sudiro tidak menjawab. Dia hanya menatap sosok itu dengan tajam, mengenali bahwa itulah Marutawira, yang bukan hanya bagian dari Kikuwu, tapi bentuk dari badai batin yang tidak kunjung mereda. Aku tidak datang untuk berdebat dengan bayangan, Marutawira. Aku datang untuk menyatu dengan arah, bukan dikacaukan olehnya, ujar Sudiro dengan tegas. Kau pikir arah adalah sesuatu yang bisa ditemukan, ha? Arah itu diciptakan oleh keraguan, Sudiro. Tanpa keraguan, kau hanya mengikuti, bukan memilih, balas sosok Marutawira. Angin hitam yang mengelilingi tubuh sosok Marutawira itu mulai berputar lebih cepat, membentuk pusaran yang membuat batu-batu kecil melayang. Langit di atas mulai berputar seperti mata badai. Marutawira melangkah turun dari batu besar, dan setiap jejaknya membuat tanah bergetar pelan. Kau harus siap menghadapiku, Sudiro. Bukan karena aku musuhmu, tapi karena aku adalah bagian dari dirimu yang tidak pernah kau akui, ujar Marutawira dengan tegas. Sudiro menarik nafas, kedua telapak tangannya dikepalkan tapi bukan dalam kemarahan. Dia mengingat wajah ibunya, suara ayahnya, dan tawa istri serta anaknya, dan juga kesetiaan Gatrapawira, Wanarupa, Wanageni, dan kebijaksanaan Bolorejo serta tekad dari Ki Condrowongso. Kalau begitu, mari kita akhiri ini, bukan dengan saling membinasakan, tapi dengan saling menelanjangi kebenaran, Marutawira, ujar Sudiro dengan tegas.
Marutawira tidak lagi berbicara. Pusaran angin itu menyembur deras seperti badai yang hendak meluluh lantahkan segalanya. Dan Sudiro dengan langkah mantap menembus pusaran itu, membawa bukan hanya kekuatan tapi juga ketenangan yang telah dia tempa dari semua perjalanan batinnya. Pertarungan yang sesungguhnya pun dimulai. Pertarungan antara arah dan keraguan, dan antara cahaya dan bayangan. Lihatlah dirimu secara lebih jelas, Diro. Kau telah banyak menimbulkan luka bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Dulu kedua orang tuamu dan saudara-saudaramu mati sia-sia. Lalu kau menghabisi orang yang membantumu bertahan hidup. Dan yang paling memalukan adalah kau mencuri sesuatu dari orang yang telah mati, Diro. Ujar Marutawira yang sontak membuat amarah Sudiro memuncak. Amarah yang selama ini hanya dia tekan kini membuncah dalam dadanya. Nafasnya memburu, matanya menyala bukan karena takut tapi karena kebenaran yang dilemparkan Marutawira seperti pisau-pisau tajam yang menyayat luka lama yang tidak pernah benar-benar sembuh. Cukup, bentak Sudiro dengan suaranya yang menggema seperti petir yang menyambar tebing. Jangan kau bicara tentang luka yang tidak pernah kau pahami. Kau bukan siapa-siapa. Kau hanya bayangan dari semua yang kau benci dalam diriku, ujar Sudiro dengan tegas. Angin di sekeliling Marutawira makin liar, membentuk pusaran yang lebih besar, tapi dia hanya tertawa. Dengan tawanya yang terdengar nyaring dan terasa menusuk jiwa. Aku adalah dirimu, Diro. Aku adalah kemarahanmu yang tidak pernah kau akui. Aku adalah rasa bersalah yang tidak pernah kau tangisi. Dan aku adalah bagian dari jiwamu yang kau sembunyikan di balik setiap langkah keberanianmu. Kau pikir kau berjalan demi kebaikan. Tidak begitu, Diro. Kau hanya berlari dari bayanganmu sendiri, ujar Marutawira yang terasa sangat menusuk. Sudiro kembali menggertakkan giginya, tapi kali ini bukan hanya amarah yang menyelimutinya, melainkan kesadaran. Kata-kata Marutawira sebengis dan sepahit apapun memang tidak sepenuhnya dusta. Dia mengingat orang tua dan saudara-saudaranya. Dia ingat tubuh-tubuh mereka yang dingin tergeletak tanpa bisa dia selamatkan. Dia juga ingat wajah dari orang yang menyebabkan kematian keluarganya yang akhirnya tewas dengan cara yang mengenaskan. Serta dia juga pernah mengambil sesuatu dari jasad seorang gadis muda yang meninggal di hari Selasa Kliwon. Tangan Sudiro mengepal, tapi dia tidak melangkah maju. Dia menutup mata dan menarik nafas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dia tidak melawan, tapi dia mengakuinya. Kau benar, Marutawira. Aku memang penuh luka. Aku memang bersalah. Aku memang membawa kematian, keraguan, dan dosa. Tapi aku juga belajar dari semua itu. Aku tidak menyangkal siapa diriku yang sebenarnya, dan itu membuatku berbeda dari dirimu, ujar Sudiro yang membuat angin Marutawira mendadak melambat dan pusaran hitamnya mulai goyah seperti kehilangan pusatnya. Sudiro membuka matanya, suaranya kini lebih tenang dan penuh kekuatan. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, karena aku tidak ingin mengalahkanmu, Marutawira. Aku hanya ingin menerima bahwa semua kesalahan itu bagian dari diriku. Dan aku tidak akan pernah membiarkanmu mengendalikan arahku, imbuh Sudiro dengan tenang. Marutawira hanya terdiam. Pusaran angin di sekitarnya mulai pecah, seperti kelopak bunga yang layu. Sosoknya kini tampak lebih jelas, tidak lagi menakutkan, tapi rapuh seperti bayangan yang kehilangan pijakan pada cahaya. Untuk pertama kalinya, Sudiro melangkah maju bukan untuk menyerang, tapi untuk merengkuh. Kembalilah, Marutawira. Kau sudah berjalan terlalu jauh berseberangan dengan dirimu sendiri. Kini saatnya kau menyatu kembali dengan Marutawira yang sesungguhnya, ujar Sudiro dengan lembut. Dan saat tangan Sudiro menyentuh dada sosok itu, angin pun benar-benar berhenti. Tidak ada lagi badai, tidak ada lagi gemuruh. Yang tersisa hanyalah kesunyian. Dan dengan satu hembusan nafas panjang,
sosok hitam dari Marutawira pun lenyap, seperti tertarik kembali ke asalnya, yaitu Ki Kuwureksa. Udara yang tadi terasa berat kini perlahan menjadi ringan. Angin yang semula menderu garang kini berhembus pelan seperti belayan tangan seorang ibu. Dari pusaran udara itu, sosok Ki Kuwureksa muncul perlahan menyatu dari serpihan angin yang kini tidak lagi liar. Wajahnya tidak lagi dibalut kesan misterius, tapi kini yang terpancar adalah ketenangan dan rasa lega yang mendalam. Matanya menatap Sudiro dengan pandangan penuh penghargaan, seolah sedang menyaksikan seorang pejuang yang telah melalui ujian paling berat, yaitu melawan dirinya sendiri. Kau telah melakukannya, Diro, ucap Ki Kuwu yang kini menjadi sosok Marutawira seutuhnya dengan suaranya pelan namun menggema hingga ke dasar hati. Tidak dengan kekuatan, bukan pula dengan amarah, tapi dengan penerimaan. Dan itu adalah kunci sejati untuk melewati gerbang keempat yang aku jaga, imbuh Ki Kuwureksa menjelaskan. Sudiro hanya menatapnya. Wajahnya masih dibasuh peluh, tapi sorot matanya tidak lagi bimbang. Dia sudah berbeda, bukan karena telah menang atas Marutawira, tapi karena telah menyatu dan menerima sisi tergelap dirinya tanpa membiarkannya berkuasa. Apakah dengan ini berarti aku telah siap melangkah meninggalkan lembah Sumilir ini, Ki? Tanya Sudiro lirih. Ki Kuwu mengangguk perlahan lalu menghampiri Sudiro. Dari dalam lengan bajunya, dia mengeluarkan sebuah tunggul kecil dari batu hitam, berbentuk seperti pecahan telur yang retak. Batu itu bersinar samar, mengandung jejak-jejak kekuatan alam yang telah dijinakan. Ini adalah lambang Panyawangan, simbol bahwa kau telah melewati ujian di lembah Sumilir yang berada di gerbang Sekawan Reksa. Bawalah ini dan tunjukkan kepada Ki Caturnaga yang menjadi penghubung antara Sekawan Reksa dengan Pancawilaga, ujar Ki Kuwureksa sambil tersenyum. Sudiro menerima batu itu dengan kedua tangannya. Batu kecil itu terasa hangat, seolah menyimpan denyut kehidupan. Terima kasih, Ki. Bukan hanya karena telah membimbingku, tapi karena telah menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya, balas Sudiro sambil menganggukkan kepalanya. Jangan berterima kasih kepadaku, Diro, tapi berterima kasihlah pada dirimu sendiri, karena kau tidak lari dari apa yang paling menakutkan yang ada pada dirimu, yaitu bayangan dalam hatimu sendiri. Selain itu, kau juga telah membantuku, Diro. Kau telah menyatukan kembali diriku yang telah lama terpisah, balas Ki Kuwu sambil menatap Sudiro penuh kebijaksanaan. Angin pun kembali berhembus, tapi kali ini membawa harum dari bunga-bunga pegunungan. Di depan Sudiro, kabut tipis mulai terbelah, membuka jalan menuju ke arah timur, tempat di mana Ki Caturnaga berada. Jadi, apakah aku harus menunggu sahabat-sahabatku yang kini sedang berusaha melewati tempat-tempat lain di gerbang Sekawan Reksa ini, Ki? Tanya Sudiro sambil menatap dalam ke arah Ki Kuwureksa. Benar sekali, Diro. Kalian harus menyerahkan 4 batu dari gerbang Sekawan Reksa kepada Ki Caturnaga. Karena sejatinya, perjalananmu ini tidak bisa kau jalani sendiri hingga akhir. Sesampainya di tempat Ki Caturnaga berada, 4 batu Panyawangan itu harus bersatu, balas Ki Kuwu dengan tegas. Sudiro mengangguk perlahan, hatinya bergetar. Dia sadar ujian ini bukan sekedar soal kekuatan pribadi, tapi tentang keterhubungan antara jiwa yang saling melengkapi, tentang kepercayaan pada mereka yang juga berjalan di jalan sunyi, sama beratnya, namun menuju cahaya yang sama. Jika begitu, aku akan menunggu mereka di tempat Ki Caturnaga berada. Aku percaya mereka juga akan berhasil melewati bagian mereka, Ki, ujar Sudiro dengan mantap. Percayalah, Diro, mereka juga sedang menjemput bagian dari diri mereka yang hilang, balas Ki Kuwu lirih. Ki Kuwu menatap kabut yang perlahan menyingkap di kejauhan, lalu menoleh kembali pada Sudiro dengan sorot mata yang tajam tapi lembut, seperti mata seorang guru yang tahu beban langkah muridnya. Setelah itu,
Kiku menyentuh tanah yang seketika muncul sebuah jalur sempit dari batu yang berkilau samar, memanjang ke arah timur dan menembus kabut yang terus memudar. Jalan itu seperti urat nadi alam yang hidup dan memancarkan cahaya lembut kehijauan. Ikuti jalur ini, Diro. Dia akan membawamu ke tempat Ki Catur Naga. Tapi tetaplah waspada, karena sekalipun kau telah melewati ujian, tapi dunia gaib tidak pernah sepenuhnya tenang. Ada kekuatan yang bergerak di luar sekawan reksa, sesuatu yang bahkan diriku sendiri belum bisa membacanya dengan utuh, ujar Kiku Reksa. Baiklah Ki, aku akan menjaga amanah ini sampai semua sahabatku tiba dan sampai gerbang Pancawilaga terbuka, balas Sudiro dengan penuh ketenangan.